Setelah selama ini meraih setidaknya 1 kali kemenangan dalam satu musim, rekor itu telah berakhir karena Sir Lewis Hamilton gagal meraih kemenangan di musim 2022. Tentu bukan musim yang diharapkan oleh juara dunia 7 kali itu, mengingat bahwa 2021 berakhir dengan pahit, nyesek, asem, suram, buset, banyak amat. Intinya mereka datang ke 2022 ini dengan harapan bahwa mereka bisa melupakan kejadian 2021 dan comeback stronger di 2022. Nah sekarang gue akan ngebahas, apakah 2022 merupakan musim terburuk Sir Lewis Hamilton dalam karirnya di F1. Nah, Mercedes tuh datang ke 2022 dengan mobil W13 mereka. Dari nama mobilnya aja udah nggak enak kan feelingnya. Nomor 13 nomor sial itu. Saat precision testing, sebenarnya mereka solid-solid aja. Nama juga testing, kecepatan aslinya tuh nggak bakal kelihatan sampai pada balapan pertama di Bahrain. Mobil W13 ini merupakan hasil racikan inovasi yang cukup ekstrim ya. Kayak porpoising mereka saat awal musim. Mobil mereka ini diet atau apa, aku juga nggak tahu ya. Mereka pakai konsep zero pod, dimana emang mobil ini kayak nggak ada side pod gitu ya. Gue inget banget tuh, berkat konsep ini, mobil Mercedes W13 ini diperkirakan akan lebih cepat 1 detik dari konsep sebelumnya yang kita lihat di Barcelona testing. Langsung lah ya panik tuh fans-fans F1 yang anggap hal itu bener. Takut dominasi Mercedes mulai terjadi lagi meskipun dengan regulasi baru. Ternyata mobil mereka emang bener mendominasi porpoising tapi. Yes, good job. Mobil mereka tuh udah jungkit-jungkit kayak taman bermain, terus pace mereka juga kalah jauh dari Ferrari dan Red Bull. Bener-bener kacau lah pokoknya Mercedes di awal 2022. Untuk Sir Lewis, katanya dia emang masih explore setup yang cocok untuk W13-nya. Jadi dia di 7 balapan pertama tuh emang sedikit shaky dan kalah sama rekan timnya yang baru, yaitu George Russell, yang memilih bermain aman dan kalau udah nyaman sama setupnya, ya itu yang bakal dia pakai sampai akhir musim. Ini katanya loh ya, yang tahu itu benar atau enggak, ya hanya mereka sendiri sama Mercedes. Porpoising mereka tuh ya jadi masalah utama di awal 2022. Pace lelet sih ya oke lah, dengan beberapa upgrade mungkin bisa diatasi. Tapi porpoising ini sedikit sulit, katanya mereka harus naikin ride height mobil mereka, namun resikonya ialah makin lelet mobil mereka. Intinya mereka harus nge-solve porpoising mereka yang parah ini demi keselamatan pembalap mereka. Kasian lah ngeliat Sir Lewis yang encok tiap kali selesai balapan. Seiring berjalannya musim, memang Mercedes tuh mulai menunjukkan perkembangan dan konsisten. Setiap kali Ferrari ngelawak, mereka siap ambil kesempatan itu untuk meraih hasil bagus. Sir Lewis sendiri sebenarnya tampil konsisten dan meraih hasil yang maksimal meskipun masih mencari kemenangan pertama itu. Secara head-to-head aja juga sama Rusli imbang gitu menuju summer break. Setelah summer break, Sir Lewis tuh makin nyaman dengan mobilnya, namun keberuntungan masih nggak berpihak kepadanya. Sementara Rusli mulai mengeluarkan aura rusuhnya di beberapa balapan pada akhir 2022, tapi mampu menang di sprint race dan race besoknya di Brasil. Sir Lewis pada akhirnya harus mengakhiri 2022 berada di posisi ke-6 klasemen tanpa kemenangan satupun. Nah, sekarang apakah musim 2022 merupakan musim terburuk Sir Lewis Hamilton sepanjang karir F1-nya? Secara statistik, iya, karena dia nggak meraih kemenangan satupun, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya di karir F1-nya. Tetapi secara performa, enggak. Kenapa gue bilang gitu? Gue bisa bilang kalau dari performa dia di 2011 itu masih lebih parah lah, mengingat dia sering banget terlibat insiden sama Felipe Massa lagi. Heran, udah merebut gelar juara dunianya di 2008 di depan rumahnya lagi. Terus di 2011 diteror terus tuh Felipe Massa. Oke, balik lagi. 2011 secara performa masih lebih kacau lah dari 2022. Karena performa dia di 2022 ini sebenarnya bagus kok, walaupun ada saat dimana dia membuat kesalahan yang nggak perlu sebenarnya. Tapi secara keseluruhan, oke lah, nggak oke aja. Nah, ngomong-ngomong soal nggak hoki, sebenarnya masih hapesan dia di 2012 sih. Berapa kali leading, tapi mesinnya ngising. Jadi kalau kita bicara dari keapesan dan performa, gue nggak setuju kalau ini musim terburuk Sir Lewis Hamilton sepanjang karir F1-nya. Tapi secara statistik, gue setuju karena dia nggak ngeraih pole atau kemenangan satupun musim ini, namun Georgie dapat masing-masing 1. Semoga aja nih ya, tahun depan Sir Lewis bisa dapat mobil yang dapat bersaing lah gitu. Karena kalau mobilnya kurang lebih sama kayak W13 ini,
performa dia nurun dan kalah sama Georgie lagi, mungkin Lewis akan segera nyusul Asep pensiun. Dan nggak mau lah yang ngeliat hal itu terjadi, kecuali hatersnya. Sepertinya Mercedes sudah pasti akan berubah performanya musim depan karena mobil W14 mereka akan memiliki konsep yang berbeda dari W13. Tapi nggak tahu nih, berubahnya bakal ke depan atau ke belakang. Ya intinya kita lihat aja lah, dan semoga aja Mercedes tuh bisa bersaing gitu untuk gelar juara di 2023. Karena gue tuh nggak percaya sama Ferrari kalau misalnya mereka doang yang bersaing bersama Red Bull untuk gelar juara dunia gitu. Kalau mereka ngelawak ya Red Bull udah melaju aja ke depan gitu. Tapi kan kalau ada Mercedes jadi lebih seru tuh. Kalau misalnya Ferrari ngelawak, masih ada Mercedes yang bisa bikin title fight-nya seru gitu kan. Ya intinya itulah harapan gue. Tapi ekspektasi kita kan kadang nggak bakal bisa terwujud juga gitu. Sama kayak ekspektasi tifosi setiap tahun. Sekian video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama pendapat gue? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Ya, gimana winter break kalian? Apakah sudah bosen tidak ada F1? Ya semoga aja video-video gue nggak bikin kalian bosen lah ya. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.